Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 6 MI Darun Najah Karangan, kita diberi kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran meskipun kita lewat daring. Jadi anak-anak kelas 6, kemarin kesalahannya Pak Noval, sebenarnya SKI kemarin hari Kamis, saya isi hari Kamis kemarin Kodes, jadi sekarang Kodes saya ganti dengan SKI. Ya, kita ambil buku SKI-nya Sejarah Kebudayaan Islam seperti yang ada di gambar tersebut. Buku SKI-nya silakan dibuka. Ya. Bab pertama yaitu menjelaskan tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, bab pertama itu Sunan Malik Ibrahim. Kita buka materi pembelajaran halaman 6. Ya, kita buka halaman 6. Ya, ini. Halaman 6 ini adalah tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan bagian dari Wali Songo. Nah, itu. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan bagian dari Wali Songo. Berdasarkan asal katanya, Wali Songo merupakan gabungan dari kata wali dan songo. Wali artinya wakil, songo artinya 9 atau songo dengan bahasa Jawa. Mereka melakukan dakwah di tanah Jawa dengan cara yang berbeda-beda, tersebar di berbagai daerah. Ya, jadi Sunan itu banyak sekali, ada 9 dan itu tersebar di mana-mana di beberapa daerah. Paragraf ketiga, tujuan diutusnya para wali tersebut adalah untuk membangun dan mengembangkan peradaban Islam di wilayah. Karena mereka bukan berasal dari Indonesia. Bahwasanya Wali Songo ini bukan asli Indonesia, tapi mereka adalah utusan-utusan wilayah dari Turki, Maroko, Thailand, Filipina, Myanmar, Palestina, dan Mesir. Di Jawa para ulama, yaitu paragraf selanjutnya, paragraf nomor 4. Di Jawa para ulama tersebut terkenal dengan sebutan Sunan. Nah, ini Sunan itu artinya petinggi, orang yang paling tinggi, junjung yang ditinggi-tinggikan junjungannya. Gelar Sunan biasanya diberikan untuk mubaligh yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa pada abad 15 hingga abad 16. Nah, itu ada 9, sampai lihat di video tersebut, yaitu ada para wali songo tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri. Yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh Sunan Muria, yang 8 Sunan Kalijaga, yang terakhir 9 Sunan Gunung Jati. Mereka itu ada 9. Alhamdulillah anak-anak, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, kita buka halaman 7. Kita kembalikan halaman 7. Ya, biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, saya besarkan. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kashan, Persia. Ya, dari mana? Dari Kashan, Persia. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Syekh Maghribi. Berada di Gresik, di sana dekat alun-alun. Silsilah keturunannya masih bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa pada tahun 1371 Masehi bersama saudaranya Maulana Mahpur. Sesudah mendapat didikan agama yang cukup dari ayahnya, ia ditugaskan ayahnya untuk menjalankan dakwah Islam menuju ke Asia Tenggara dengan perahu layar. Ia melintasi samudra untuk menjalankan misinya hingga akhirnya sampailah di Pelabuhan Gresik. Pada waktu itu Gresik merupakan salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara dan menjadi bandar kerajaan Majapahit. Jadi kita ada kebanggaan tersendiri kita berada di Gresik, karena dulu pelabuhan Gresik adalah pelabuhan yang terbesar, cukup besar. Ya, maaf bukan terbesar tapi yang cukup besar di Asia Tenggara sampai menjadi bandar kerajaan Majapahit.
Maulana Malik Ibrahim mengambil daerah Gresik, sebuah tempat di pesisir utara Jawa Timur, untuk menetap dan mengembangkan agama Islam. Sejak itulah Maulana Malik Ibrahim memperoleh sebutan Sunan Gresik. Sunan Gresik meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya, ini sama persis dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senin 12 Rabiul Awal. Bedanya di tahun aja 822 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di desa Gapura Gresik, Jawa Timur, dekat dengan alun-alun Gresik. Ya, itulah biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dilanjutkan yang C, perjuangan dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bukan hanya menetap, juga bukan hanya berdakwah, hanya mengajarkan, bukan. Tapi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini banyak sekali perjuangan-perjuangan untuk dakwanya, untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim berhijrah ke Pulau Jawa dengan meninggalkan keluarganya sejak kecil, nak. Sejak kecil beliau ini meninggalkan keluarganya, hijrah ke Pulau Jawa. Ia termasuk anak yang cerdas dan alim serta berwatak mulia. Ia termasuk orang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali tertua di antara para wali songo lainnya. Jadi siapakah wali songo yang paling tua? Wali songo yang paling tua adalah siapa lagi kalau enggak yang ada di Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur Sayyid Yusuf Mahrobi. Dan 40 orang pengiring mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Ya, Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Panjang, yaitu makam Fatimah binti Maimun. Ya, makam Panjang dekat Fatimah binti Maimun. Itu adalah pertama kali ditempati oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya di halaman 8 kita buka. Di halaman 8 itu ada namanya strategi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu banyak sekali strateginya. Ya, jadi kita tidak hanya untuk berdakwah begitu saja, tapi harus mempunyai strategi, karena dulu pada zaman dulu itu adalah agamanya itu agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Jadi ini menyebarkan agama Islam. Ya. Gimana strateginya dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim? Di situ ada A, B, C, D, E. Ya, ada sampai E. Yang pertama adalah membangun masjid. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini membangun masjid di Gresik. Ya. Sebagai Rasulullah, Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pesucian Manyar. Dari situlah ia menjalankan dakwah Islam dengan adanya masjid tersebut. Banyak masyarakat yang masuk agama Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini digunakan sebagai tempat, ini masjid, tempat ibadah, sebagai tempat untuk pembinaan mubalik santri masyarakat. Masjid Maulana Malik Ibrahim merupakan awal lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Ini pertama kalinya di Nusantara itu masjid. Sebagai tanda waktu sholat, bentuk tersebut kini disimpan di Museum Daerah Sunan Giring Gresik. Kini masjid ini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, strateginya apa? Pergaulannya yang santun. Jadi pergaulannya santun ini, Wali Gresik ini punya sifat yang sangat santun. Yang ketiga, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Dari zaman dahulu itu setiap dakwah-dakwah itu selalu dalam perdagangan, jalur perdagangan, melalui jalur perdagangan itu. Ya. Yang kelima, yang keempat, berdakwahnya Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Nah, ini Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berdakwah kepada keluarga kerajaan pada waktu itu. Ya. Sunan Maulana Malik Ibrahim sangat disegani oleh masyarakat.
Ia memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk dan nasihat tentang tata cara berdagang di daerah setempat. Jadi keahliannya juga sangat bagus sekali dalam berdagang. Dan yang terakhir, mengembangkan pendidikan melalui pesantren. Maulana Malik Ibrahim merupakan ulama pertama yang membangun pesantren sebagai model pendidikan Islam. Ia mengadaptasi bentuk pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu terkait dengan proses belajar mengajar agama Buddha. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini nyontoh dengan zaman dulu itu di agama Buddha itu ada namanya biara-biara itu seperti asrama, makanya dia proses belajarnya seperti mereka, tapi apa yang diajarkan itu adalah tentang syariat agama Islam. Setelah selesai berdakwah di desa Rumo, ia selalu berdakwah di desa Sembalo. Ya, setelah desa Rumo ia lalu berdakwah di desa Sembalo. Di desa Sembalo ini dakwah semakin berkembang. Kemudian ia pindah ke kota Gresik dan menetap di desa Sawo. Saat tinggal di desa Sawo, Maulana Malik Ibrahim membangun surau yang hingga kini dikenal dengan Langgar Sawo. Langgar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi lebih menyerupai sebuah pesantren sederhana untuk mendidik masyarakat sekitar, terutama generasi muda ilmu agama. Ya, itu tadi. Ya anak-anak, mungkin itu sedikit penjelasan dari Pak Noval. Ya, di situ ada halaman 10. Ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini 1-5. Silakan dikerjakan. Ya, sama lihat itu ada tugas mandiri. Ya, seperti ada yang di video itu di halaman 10 ada. Sebutkan nama lain Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tadi sudah saya jelaskan dari manakah Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal. Sudah juga. Di daerah manakah Sunan Maulana Malik Ibrahim pertama kali berdakwah. Dan sampai 5. Silakan dikerjakan dengan baik, disimak juga videonya. Semoga kalian lancar dalam belajar ini dan diberi kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.